Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nawang di podcast Abang Asiknya Bincang Sehat bareng kita. Kali ini saya ditemani oleh dokter internship dari dokter gigi, yaitu dokter Christina Beatrix ya dok. Iya. Halo dok. Halo semuanya. Selamat siang dok. Iya siang Gimana deh. kabar hari ini? Baik, tadi habis CKG. Oh, habis CKG ya, CKG. Aduh, panas pasti ya dok Iya, ya. panas. Aduh, apalagi di luar panas cuacanya, apalagi di Iya, Cilegon tuh panas iya, banget benar cuacanya. debuan. Oke, kali ini Dr. Beatrix akan membahas tentang SOP pencabutan gigi. Nah, apalagi kan banyak dari masyarakat atau sahabat sehat belum tahu nih apa yang harus dilakukan sebelum melakukan pencabutan gigi nih ya. Nah, menurut dokter nih, apa itu SOP pencabutan gigi sih dok? SOP pencabutan gigi. SOP sendiri kan singkatan dari standar operasional prosedur ya. Jadi setiap tindakan kan pasti ada aturannya, ada SOP-nya. Nah, kalau cabut gigi sendiri itu eh, pasien misalnya datang ke dokter gigi dengan keluhan misalnya giginya goyang gitu, mau cabut. Nggak bisa tuh langsung cabut aja dok gitu. Tapi yang pertama-tama pasti kan dicek dulu tanda-tanda vitalnya ya teh. Jadi pasien datang ada alurnya nih. Misalnya kalau di puskesmas nih ya, pasien datang kita cek dulu tekanan darahnya berapa itu yang penting. Terus ada laju pernapasan dan tanda-tanda vital lainnya. Nah habis itu baru masuk ke kita lihat dokter gigi lihat tekanan darahnya. Kalau misalnya tekanan darahnya di bawah normal itu baru boleh dilakukan pencabutan. Berarti dilakukan screening terlebih dahulu ya dok ya. Berarti kan persiapan sebelum melakukan pencabutan tuh kayak screeningnya dulu ya kan dok ya. Apalagi kan tensi. Berarti kalau misalnya ada pasien berkunjung ke puskesmas atau ke klinik, jika tensinya di atas 140, 150 masih boleh nggak sih dok untuk pencabutan? Sebenarnya batas ambang di kedokteran gigi ya umumnya itu kalau mau cabut gigi itu biasa di 140/90. Kalau lebih dari itu kita udah warning nih pasien ini bisa kemungkinan hipertensi dan tapi kita balik lagi lihat kasusnya. Misalnya kalau dia datang dengan keluhan giginya udah goyang banget, misalnya tekanan darahnya 143 gitu misalnya per 91. Nah kadang kita lihat kalau misalnya emang giginya udah goyang banget bisa aja dicabut. Tapi ya balik lagi ke kasusnya. Kalau misalnya kita lihat kasusnya susah yang butuh anestesi cukup banyak kayak misalnya sisa akar gitu. Dan pasiennya memang ada riwayat hipertensi, mendingan kita tunda dulu pencabutannya gitu. Oke, tunda dulu. Kalau untuk bagaimana proses pencabutan gigi dari pasien tersebut itu seperti apa dok? Proses pencabutan gigi ya. Jadi maksudnya cara kerja pencabutan Iya, giginya cara kerja pencabutannya. pencabutan jadi kan pasien tadi misalnya udah di screening gitu ya, udah oke nih tekanan darahnya dalam batas normal. Terus kan pasti dokter gigi lihat kondisi giginya dulu nih. Misalnya gigi tersebut emang indikasi dicabut nggak sih? Kalau misalnya pasien kan banyak ya yang saya ketemuin itu misalnya dia sakit gigi, nggak mau pusing jadi datang ke dokter gigi udah cabut aja lah dok gitu. Padahal misalnya gigi geraham, sedangkan gigi geraham itu kan penting banget dalam fungsi pengunyahan kita, buat mengunyah-ngunyah makanan, terus buat oklusi juga kan. Jadi ya kita lihat dulu lah ya misalnya giginya kalau misalnya masih bisa cuma sekedar ditambal ya jangan dicabut gitu kan. Kalau emang udah indikasi pencabutan baru kita persiapan alat dan bahan ya pastinya. Terus pasiennya juga kita pastiin dulu sebelumnya tuh tidur cukup nggak, karena kalau misalnya pasiennya begadang biasa tuh cenderung tekanan darahnya naik. Kalau tekanan darah naik kita paksa cabut itu resiko takutnya perdarahan ke pasiennya. Gitu. Ya setelah itu pasien dipastikan udah makan dulu nih. Kenapa jangan perut kosong sih kalau mau cabut? Karena kalau misalnya kita anestesi takutnya kan pasiennya nanti ada faktor jadi lemes atau pusing. Dan kalau habis cabut gigi itu kan nggak boleh langsung misalnya selesai cabut langsung makan gitu. Karena kan harus ada jeda dulu ya. Jadi dipastikan pasien itu harus udah terisi dulu lah perutnya, jangan kosong. Baru kita masuk ke proses pencabutannya, dibersihin dulu daerah kerjanya. Terus kalau emang perlu di anestesi kita anestesi pakai bius lokal, baru pakai alat-alat kedokteran gigi ya, goyangin giginya, terus pakai tang gigi. Ntar kalau giginya udah kecabut, kita periksa nih ada bagian yang tertinggal nggak, ada akar yang patah nggak. Terus yang terakhir baru kita edukasi ke pasiennya. Oke, berarti kalau misalnya nih dok ada pasien, terus dia riwayat DM itu harus dicek cek gula darah dulu apa boleh langsung gitu?
Oke, kalau DME ini juga sering ya, Heeh. banyak pasien, yang emang ada riwayat, Mhm. kalau di bahasa awamnya kencing manis ya. Mhm. Jadi kalau misalnya pasien itu datang mau cabut gigi tapi dia punya riwayat, diabetes, mending kita jangan ambil resiko langsung cabut. Sebagai dokter Mhm. gigi biasa kita anjurkan pasiennya itu untuk, cek gula darah dulu, Oh gitu. minimal itu gula darah sewaktu. Jadi Mhm. gula darah saat itu, untuk memastikan, kalau, kadar gula darahnya itu di dalam batas normal. Oh iya Kan bener. normalnya itu, di bawah 200 200 ya, ya, Dok, ya? Heeh. normalnya. Kalau misalnya lebih dari itu kita tetap cabut, itu bisa, resiko ke pasiennya lagi. Jadi Mmm. sebenarnya semua, Mhm. demi keamanan pasiennya Teh. Iya. Jadi kalau misalnya kadar gula darah itu di atas normal dan kita paksa mau cabut, takutnya itu penyembuhannya jadi lama. Karena kan kalau Oh. pasien dengan riwayat diabetes mellitus itu rentan, penyembuhan lama, terus juga rentan Mhm. infeksi gitu ya. Mhm. Apalagi kalau cabut gigi kan, giginya kecabut, gusinya bolong, Iya, takutnya, bener bener. infeksi baru gitu. Jadi Mmm. kita anjurkan untuk tes gula darah dulu. Oke. Setelah ada pasien setelah dilakukan pencabutan gigi, dari resiko dari pencabutan gigi itu apa sih, Dok? Apa aja? Kalau resiko pencabutan gigi, Mhm. eee, pasti yang pertama, perdarahan ya. Mhm. Jadi perdarahan, kalau misalnya habis cabut gigi itu emang normal maksudnya keluar darah normal, Mhm. karena emang yang kita cari itu justru pembukuan darahnya. Mhm. Jadi emang harus ada darah. Tapi kalau misalnya sampai berjam-jam, maksudnya lebih dari sehari gitu Mhm. perdarahan nggak berhenti-berhenti, nah itu termasuk salah satu resikonya. Mmm. Terus, nyeri bisa, terus kalau misalnya bengkak, biasa kalau habis cabut gigi itu ada bengkak itu normal, puncaknya Mhm. bisa 1 sampai 2 hari, tapi kalau misalnya udah lebih dari 3 hari nih pasien ngerasa bengkak, terus sampai disertai demam, terus Mhm. ada sampai terbentuk, nanah gitu, nah Mhm. itu, mungkin bisa dicek kembali ke dokternya, Oh itu juga gitu. termasuk salah satu resiko. Terus juga, ada yang namanya kalau di kedokteran gigi itu resikonya namanya dry socket atau Oh. alveolar osteitis. Jadi dry socket itu kondisi di Mhm. mana, setelah cabut gigi itu nggak terbentuk bekuan darah di gusinya. Mmm. Yang mana kan kalau harus, habis cabut gigi itu emang yang kita cari bekuan darahnya untuk proses penyembuhan, buat Mhm. nutupin tulang yang di bawahnya. Mhm. Tapi kalau misalnya, nggak ada bekuan darah itu pasien bakal, biasa nih pasien datang keluhannya sakit banget Dok, habis cabut Mmm. gigi udah Mhm. 3, 4 hari nyerinya makin hebat gitu. Oke. Terus ada bau tidak sedap, nah itu harus, kembali ke dokter giginya. Oh, dari dokter Iya. giginya. Berarti kan misalnya ada pasien udah dilakukan pencabutan terus pendarahan nih giginya sampai malam, Iya. itu bahaya atau enggak sih, Dok? Biasanya sih harusnya dalam beberapa jam kan kita, setelah cabut gigi itu kita kasih tampon buat pasiennya Mhm. gigit. Mhm. Nah itu tujuannya untuk menghentikan maksudnya Bener. jangan sampai berdarah terus-menerus gitu loh. Mhm. Tapi kalau misalnya sampai seharian kok, lebih dari sehari berdarahnya ngucur, terus yang Mhm. sampai ngucur gitu ya, Mhm. nah itu mungkin boleh balik ke dokter giginya. Boleh balik ya, heeh. Iya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih, eee, untuk pencegahan gigi biar gigi tidak berlubang, apalagi kan kalau pencabutan gigi karena satu resikonya karies ya, Dok, ya? Iya, Seperti apa, Dok, untuk pencegahan giginya? pencegahan gigi ya. Jadi, rata-rata yang saya temuin ya, kalau Mhm. misalnya, ketemu pasien nih mau cabut gigi, pasti giginya itu nggak pasti sih, tapi Mhm. kebanyakan giginya itu udah berlubang gede banget. Nah, Mhm. terus banyak juga pasien yang bilang, "Dok, gigi saya udah keropos, udah ompong semua." Terus pas Mhm. dicek ternyata, emang udah keropos dan sisa akarnya itu kan harus Mhm. dicabut. Nah, itu semuanya tuh pasti berawal dari yang namanya karies. Iya. Jadi emang Mhm. giginya berlubang, terus mungkin pasiennya juga, nggak ngerasa sakit, jadi nggak dirawat gitu ya, Teh. Mhm. Didiamin terus sampai giginya udah patah-patah baru, dia ngerasa, keropos gitu, baru dicek ke Oke. dokter gigi. Nah, itu kan dari karies ya semuanya. Mhm. Nah, untuk pencegahannya ya pasti, dari, kebersihan, gigi dan mulutnya. Mmm. Yang paling basic dulu, paling dasar dulu, kita semua harus sikat gigi 2 kali sehari. Itu, Heeh. paling dasarnya. Mhm. Jadi sikat gigi yang benar tuh gimana sih? Sebenarnya yang benar itu pagi setelah sarapan, habis itu malam Mmm. sebelum tidur, itu Mhm. sikat gigi. Sikat gigi juga jangan, asal cuma disikat lurus nih, sikat gigi itu Mhm. harus gerakannya tuh, 45 derajat ke arah gusi. Oh Jadi gitu. biar sisa-sisa makanan yang di dalam gusi itu bisa kesikat keluar juga. Oke. Terus dengan gerakan memutar, habis itu setelah sikat gigi kita juga bisa pakai yang namanya dental floss atau benang gigi. Nah, itu mungkin orang Oh. di, masyarakat kita ya masih Mhm. agak awam nih dengan penggunaan benang gigi sendiri. Jadi mungkin itu harus lebih digencarkan lagi penggunaan Mhm. penggunaan dental floss ini untuk membersihkan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi. Tapi rata-rata
di masyarakat tuh belum tahu. Iya, makanya harus diedukasi lagi yang namanya dental floss. Nah itu Total tuh ada sikat gigi, udah. iya, Gini. itu karena sikat gigi itu kan sebenarnya nggak bisa terlalu mencapai ke sela-sela gigi kan. Sela-sela gigi kan rapat banget. Makanya pentingnya si benang gigi itu ya buat bersihin yang sela-sela gigi itu. Iya. Tapi malah bahkan masyarakat tuh lebih sukanya sikat gigi pada saat setelah mandi. Iya, Barengan saat mandi itu. pas mandinya tuh tergantung mandinya nih kapan nih. Pagi sama sore. Kadang iya banyak pasien yang terutama anak-anak ya. Jadi dia misalnya mandi sore, udah sikat gigi, dianggapnya udah sikat gigi buat Iya. malam. Habis itu malamnya makan lagi. Nah itu yang salah. Jadi masih banyak banget ketemu, terutama anak-anak yang emang kurang ngerti dan mungkin orang tuanya juga kurang membimbing ya. Iya. Jadi kalau untuk anak-anak terutama, habis misalnya makan permen atau manis-manis itu harus kumur-kumur air putih. Itu pencegahannya. Terus sikat gigi itu memang benar-benar baik itu sebelum tidur. Jadi atau enggak ya nggak harus sebelum tidur, tapi jangan dikasih makanan atau terutama yang manis-manis lagi. Oh gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apakah ada mitos yang bilang tidak boleh makan setelah cabut gigi? Tidak boleh makan setelah cabut gigi. Semua orang butuh makan. Mungkin maksudnya langsung setelah cabut gigi. Iya. Yang namanya makan pasti semua orang butuh makan ya. Iya. Jadi nggak mungkin nggak boleh dong. Pasti boleh makan. Cuma habis cabut gigi itu kan masih perdarahan, lukanya masih aktif. Dan dokter gigi pasti kalau misalnya setiap pasien habis cabut gigi, SOP-nya itu pasti dikasih tampon untuk digigit. Itu kurang lebih biasa setengah jam sampai 1 jam. Lama juga ya. Iya, untuk menghentikan si perdarahannya itu biar terbentuk bekuan darah yang baru. Nah setelah itu boleh makan, namun memang setelah cabut gigi itu kan lukanya terbuka ya. Jadi kita edukasi ke pasien kalau makan itu jangan yang nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu keras, nggak boleh yang pedes-pedes. Minimal selama 3 hari lah. 3 hari pertama dihindari dulu. Kenapa? Karena kalau dari panas sendiri kan bisa iritasi ya. Iritasi lukanya nanti malah tambah perih, tambah sakit. Terus kalau pedes juga ada zat-zat dari si pedesnya itu sendiri yang bisa iritasi. Terus juga kita edukasi ke pasien nih, ini selain dari makan ya, jadi nambah wawasan. Kalau yang perokok, habis cabut gigi itu juga nggak boleh ngerokok. Karena kan, nggak boleh? Iya, rokok kan pertama panas, iritasi lagi. Terus dari rokok itu ada nikotin. Nikotin itu bisa menghambat oksigen-oksigen yang ada di dalam rongga mulut. Intinya jadinya lukanya susah sembuh, lama. Tertunda lah penyembuhannya. Terus kalau misalnya makan, kita biasa edukasi ke pasien itu sih tadi jangan makan yang terlalu keras. Kalau bisa yang lunak dulu dan untuk beberapa hari pertama hindari dulu daerah yang dicabut. Jadi misalnya cabut gigi kanan bawah, kita makan kalau bisa di kiri dulu gitu. Oh, bergantian ya posisinya ya dok ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan dari netizen nih dok. Di puskesmas sudah bisa tambalan belum sih dok? Di puskesmas ini? Iya, udah bisa belum? Tambal gigi udah bisa. Udah bisa dilakukan. Puji Tuhan kemarin teknisinya udah datang, udah dibenerin. Berarti udah bisa ya dok ya? Bisa, scaling bisa, tambal bisa. Udah bisa. Iya, jadi ya udah bener. Oke, terima kasih ya kepada Dr. Betty sudah mau mengisi podcast Abang di siang hari ini yang meski habis keluar lapangan panas-panasan dan tambah lagi di sana tuh di CKG tuh banyak banget pasien atau masyarakat yang melakukan cek kesehatan ya. Pasti banyak ya dok. Tadi ada lebih dari 40 mungkin ya dok. Iya, lebih dari 40 hari ini. Iya, karena hari ini bulan itu banyakan kita CKG-nya di Kelurahan Taman Sari. Iya, Taman Sari. Nah, karena sudah selesai podcastnya, jadi intinya di SOP pencabutan gigi ini, sebelum melakukan pencabutan gigi untuk sobat sehat, diharapkan melakukan screening dulu. Misalnya, pengecekan cek tekanan darah, terus cek kesehatan, cek darah, seperti cek gula. Kalau misalnya beliau atau sobat sehat memiliki riwayat diabetes mellitus ya dok ya. Iya. Boleh tambahin juga ya mas? Boleh. Kalau di pasien sini banyak ketemu yang dia datang dalam keadaan mau cabut gigi tapi gusinya tuh bengkak banget gitu. Sebenarnya memang harus misalnya udah kasusnya udah si sakar gitu ya, memang harus dicabut. Namun
Kalau dalam kondisi bengkak itu pasien ke dokter gigi biasanya oleh dokter gigi akan redain dulu nih bengkaknya Mm-mm. karena apa? Percuma kalau misalnya dia lagi kondisi bengkak kita anestesi itu biasa kurang mempan karena kan si bengkak sendiri ini kan asam ya kondisinya. Jadi Mm-mm. anestesinya nggak mempan. Yang pertama itu, yang kedua kalau misalnya kita cabut dan kita anestesi kan bengkak itu biasanya ada nanahnya ya. Mm-mm. Takutnya nanahnya malah jadi menyebar gitu, Nyebar. menyebar ke sistemik, jadi ke Mm-mm. eh, resiko ke seluruh tubuh gitu. Jadi Tubuh. akan diobati dulu untuk mengurangi si bengkaknya. Nah itu pasien juga harus sadar ya. Jadi kalau misalnya bengkak itu jangan didiemin. Mm-mm. Dan kalau misalnya banyak juga nih yang misalnya ketemu pasien yang udah ada sisa sakar, tapi didiemin aja karena alasannya nggak sakit. Nah itu kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Iya bener Jadi banget. sebelum ada rasa nyeri yang hebat atau nanti sewaktu-waktu bengkak yang gede, mendingan dicabut dulu sisa akarnya karena kan sisa Mm-mm. akar itu sumber infeksi, jalan masuknya kuman gitu. Takutnya daripada resiko ke seluruh tubuh, mendingan Mm-mm. kita buang dulu si sumber infeksinya. Mm-mm. Jadi intinya sih minimal per 6 bulan dilakukan pemeriksaan gigi Iya, ya dok ya. pemeriksaan boleh. Boleh ke Puskesmas Pulau Merak, boleh ke klinik yang terdekat ya dok ya. Iya, Oke. Terima kasih kepada dokter iya, Patrick. terima kasih Teh. Saya akhiri, saya Nawang. Wabillahi wabidudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.